Shalom adik-adik dimanapun kamu berada. Senang sekali hari ini bisa kembali mengajar adik-adik. Wah, mungkin kamu sudah lama ya tidak bertemu dengan temanmu atau rindu sekolah minggu. Tetapi jangan khawatir, ini juga firman Tuhan atau cerita Alkitab tidak kalah menarik dengan yang pernah kamu ikutin di ibadah. Karena apa? Kamu bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita memulai, kakak mau tanya kabar semuanya. Kalau kamu sudah kenal bagaimana jawabnya, ya kamu bisa ikut bersama kakak ya. Kalau kakak tanya apa kabar, jawabnya apa? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, sekali lagi 1, 2, 3. Apa kabar? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, tepuk tangan untuk kamu. Sekarang adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangan dan tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi anak-anak dan jadi sahabat anak-anak. Terima kasih karena kasih-Mu kepada kami. Sampai hari ini Tuhan sudah menolong kami. Kami boleh sehat, bermain, bahkan terlebih kami boleh mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus berkati kami, berkati anak-anak-Mu yang menonton dimanapun berada. Dan mereka tidak hanya mendengar, tetapi mereka bertumbuh dan hidup di dalam firman-Mu. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernahkah kamu membagikan atau memberikan hadiah kepada orang lain? Pasti dong. Mungkin itu makanan, berbagi hadiah, atau mainan kepada temanmu yang membutuhkan. Nah, Allah juga mau kamu memberikan sesuatu yang penting baginya. Alkitab katakan tentang hal itu. Nah, hari ini ayat hafalan kita di dalam Roma 12 ayat 1b. Ikut Roma 12 ayat 1b. Saya akan bacakan, adik-adik mendengarnya. Roma 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1b. Sekarang ayat hafalannya kamu bisa baca bersama dengan kakak. Cara bacanya dari alamat, isi, kembali ke alamat. Roma 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1b. Sekali lagi 1, 2, 3. Roma 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1b. Apa arti ayat hafalan kita? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya Allah mau kamu memberikan seluruh hidupmu kepadanya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yaitu Allah mau kamu menyenangkannya melalui tubuhmu dalam seluruh kehidupanmu. Itu adalah ibadahmu yang sejati, yaitu itulah cara kamu bisa melayani Allah setiap hari. Jadi ayat hafalan kita hari ini, Allah ingin kamu memberikan seluruh hidupmu untuk menyenangkan Dia. Itu salah satu cara kamu melayaninya setiap hari. Kita baca lagi ayat hafalannya 1, 2, 3. Roma 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1b. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Allah, ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, kamu adalah anak Allah. Tapi itu tidak cukup. Allah juga mau kamu memberikan hidupmu kepadanya untuk menyenangkan Dia, yaitu kamu menyerahkan semua harapanmu atau cita-citamu atau apapun yang ada padamu. Kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, hal pertama yang bagaimana Allah bisa mengendalikan kamu adalah kamu perlu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu untuk hidup yang kekal. Kamu akan melalui pelajaran Alkitab hari ini akan menolongmu bagaimana kamu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita baca sekali lagi Roma 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1b. Kita akan membacanya sambil kamu ikut gerakan kakak ya. Nah, sekarang kita mau gosok-gosok perut sambil menghafal dan kamu berdiri ya. 1, 2, 3, Roma 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1b. Nah, sekarang kamu bisa menghafalnya masih tetap berdiri sambil ayunkan tangan seperti ini. 1, 2, 3, Roma 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1b. Nah, adik-adik, kamu bisa menghafal ayat ini sepanjang minggu ini. Pastikan kamu menghafalnya dan tanyakan kepada orang tuamu apakah kamu sudah bisa menghafalnya. janji yang besar untuk melakukan sesuatu?
membuat janji baginya. Itu juga yang dilakukan oleh beberapa orang dalam cerita hari ini. Suatu hari Yohanes dan dua pria bersama dengan dia di Betania. Wah, Tuhan Yesus melewati. Dan saat itu Yohanes ia menunjukkan, lihat, itu adalah anak domba Allah yang akan mati menghapus dosa dunia. Adik-adik, pada zaman itu orang-orang mempersembahkan domba sebagai tebusan bagi dosa mereka. Mereka tetap menantikan janji Allah bahwa Allah akan mengirim seseorang yang akan mati untuk menggantikan hukuman dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu adalah Tuhan Yesus. Allah mengirim Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menghapus dosa-dosa mereka. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat memberikan hidupnya untuk tebusan bagi dosa. Yesus satu-satunya yang bisa memberikan hidupnya bagimu untuk mengampunimu dari dosa. Masih ingatkah kamu apa itu dosa? Dosa segala sesuatu yang kamu pikirkan, ucapkan, lakukan yang tidak menyenangkan hati Allah. Saat kamu cemberut, atau kamu marah-marah, atau saat kamu menyebut nama temanmu dengan nama yang lain, dan itu bertentangan dengan Allah. Kamu dan saya adalah orang berdosa. Semua orang. Alkitab katakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 20, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Allah sangat membenci dosamu dan itu akan memisahkanmu darinya. Allah tinggal di surga dan Ia mau juga kamu berada di sana. Itulah mengapa Ia mengirimkan Yesus datang ke dunia ini untuk menyerahkannya sebagai anak domba yang mati untuk menebus dosa kamu. Tuhan Yesus Ia memberikan hidupnya, Ia memberikan darahnya, Ia sangat menderita. Dia mati di atas kayu salib. Teman-temannya menguburkan dia, tetapi pada hari ketiga Ia bangkit. Ia hidup kembali. Ia menang atas dosa dan kematian. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat memberikan hidupnya untuk tebusan bagi dosamu dan bagi orang banyak. Yohanes menunjukkan kepada temannya bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang mati menebus dosa dunia. Adik-adik, orang-orang itu mereka mengikuti Tuhan Yesus. Yesus berkata, apa yang ingin engkau? Apa yang kamu inginkan? Wah, mereka bertanya, Guru, di manakah engkau tinggal? Dua pria ini ingin bersama Yesus kemanapun dia pergi. Nama mereka adalah Andreas dan Yohanes. Tidak menunggu lama, Andreas ia pergi kepada Simon saudaranya yang disebut Petrus. Wah, lalu mereka bersama-sama pergi ke Galilea bersama dengan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat Simon, Ia berkata, kamu sekarang disebut Petrus, artinya batu. Yaitu karena dia sudah dipilih untuk mengikut Yesus, Simon berubah menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Hari berikutnya Yesus meninggalkan Galilea dan saat itu ia melihat seorang namanya adalah Filipus dan ia berkata, ikutlah aku. Filipus ia mengenal Tuhan Yesus yang dijanjikan oleh Allah melalui kitab para nabi-nabi beberapa ratus tahun yang lalu. Saat itu Filipus ia pergi atau kembali ke rumahnya di Betsaida dan ia melihat ada Nathanael sedang duduk di bawah pohon ara. Nathanael adalah temannya dan ia berkata, kami sudah melihat orang yang dijanjikan oleh Allah itu. Ia dari Nazaret, anak Yusuf. Wah,
Natanael ia tidak cepat percaya. Bahkan dia berkata, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Wah adik-adik, tetapi Natanael bersama Filipus tetap pergi bersama. Hari berikutnya Yesus melihat Natanael dan ia berkata, inilah pria sejati yang jujur. Wah Natanael kaget. Kok dia mengenal aku? Hanya Allah yang bisa mengenal aku seperti ini. Mulai saat itu Natanael menjadi percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik, Yesus berkata kepada Natanael, engkau akan melihat hal-hal yang besar. Mengapa kira-kira Tuhan Yesus memanggil orang-orang ini mengikutinya? Yesus memanggil mereka untuk hidup yang baru, sebuah kehidupan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. 3 orang itu, Andreas, Simon, dan Yohanes, mereka adalah nelayan. Suatu hari Simon dan Andreas, mereka sedang mempersiapkan jala. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku, engkau akan menjadi penjala manusia. Wah, menjala ikan memang menolong Andreas dan Simon untuk kehidupan di bumi. Tetapi Allah mau memakai mereka. Yesus mau supaya mereka juga bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan untuk hidup yang kekal di sorga. Yes, Andreas dan Simon mereka mengenal Yesus, tetapi mengenal tidak cukup. Yesus ingin mereka memberi hidup mereka kepadanya. Allah juga ingin kamu memberikan hidupmu kepadanya. Ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, kamu menjadi anak Allah. Allah bekerja di dalam hidupmu untuk kebaikanmu, tetapi mungkin ada beberapa bagian dalam hidupmu yang tidak benar-benar kamu berikan kepada Tuhan. Walaupun kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu tahu bahwa Allah ingin kamu mentaati orang tuamu, tetapi kamu hanya menurut saat kamu setuju dengan apa yang mereka minta. Atau di dalam hatimu kamu tahu cara berkata, cara bertingkah, bahkan berpakaian yang tidak menyenangkan atau menghormati Allah, tetapi kamu memutuskan untuk melakukan hal-hal itu. Adik-adik, Allah mau kamu mengizinkan Dia untuk mengendalikan atau menuntun seluruh hidupmu setiap hari. Mengapa Allah mau kamu memberikan hidupmu kepadanya? Karena Allah sangat mengasihimu dan Ia akan memberikan yang terbaik saat kamu membiarkan Dia menuntunmu. Ingat ayat hafalan kita hari ini, Roma 12 ayat 1b, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saat kamu memberikan hidupmu kepadanya, kamu menghormati Allah. Allah ingin kamu memberikan hidupmu kepadanya. Allah ingin Andreas dan Simon memberikan hidup mereka kepadanya. Ia meminta mereka melepaskan pekerjaan mereka. Itu adalah permintaan yang banyak. Tetapi Alkitab berkata mereka rela menyerahkan hidupnya. Segera mereka meninggalkan jala dan mereka mengikuti Tuhan Yesus. Yohanes berdiri tidak jauh dari saudaranya Yakobus. Mereka sedang juga memperbaiki jalan bersama ayah mereka. Tetapi ketika Yesus lewat, Ia memanggil Yohanes untuk mengikutnya. Wah, segera saat itu mereka meninggalkan ayah mereka. Mereka mau meninggalkan cara hidupnya mereka dan percaya kepada Tuhan Yesus yang menyediakan setiap kebutuhan mereka. Sejauh ini kita sudah berbicara 6 orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikutnya. Bisakah kamu menyebutkan nama-nama mereka? Ya, nama mereka adalah Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Natanael. Nah, adik-adik, mereka adalah orang-orang biasa, tetapi Allah memakai mereka untuk pekerjaan
pekerjaan yang istimewa. Orang berikutnya yang akan dipanggil oleh Tuhan Yesus adalah orang biasa dan dibenci oleh banyak orang. Dia adalah Matius, pemungut cukai. Pemungut cukai pada saat itu mereka tidak jujur dan biasanya mereka menagih uang lebih dari yang seharusnya, dan itu untuk diri mereka sendiri. Suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di tepi danau, ia berjalan melewati Matius yang sedang duduk di tempat duduk pemungut cukai. "Ikutlah aku," kata Yesus, dan Matius berdiri sendiri dan ia mengikuti Tuhan Yesus. Matius memilih memberikan hidupnya kepada Allah. Adik-adik, sudahkah kamu memilih untuk memberikan hidupmu kepada Allah? Kamu tahu bahwa Allah telah menyelamatkan kamu dari hukuman dosa karena percaya kepada Tuhan Yesus. Sudahkah kamu membiarkan Allah menuntunmu? Jika kamu sudah percaya kepada Allah, Allah ingin kamu memberikan hidupmu kepadanya. Kamu bisa mengatakannya kepadanya melalui berdoa. Bahwa kamu memilih untuk memberikan hidupmu hanya kepada Tuhan. Kemampuanmu, waktumu, cita-citamu, dan semua yang kamu punya, Ia yang akan memberikan yang terbaik bagimu, dan kamu bisa mempercaya itu. Alkitab berkata di dalam Amsal 3 ayat 5-6, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Bagaimana kamu menyerahkan hidupmu kepadanya? Izinkan Tuhan yang menuntunmu setiap hari. Pikirkan apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk Tuhan. Percayalah kepada firman-Nya saat kamu bersedia membacanya setiap hari. Dan berdoalah, berikan waktumu baginya untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Sudahkah kamu memberikan hidupmu kepadanya? Adik-adik, Matius ia memilih untuk mempersembahkan hidupnya kepada Allah dan meninggalkan pekerjaan. Yesus memanggil banyak orang untuk meninggalkan cara hidup mereka yang lama dan mengikutinya. Ia masih melakukan juga hari ini. Tetapi ketika Yesus ada di bumi, ia perlu memilih beberapa orang yang istimewa yang akan belajar langsung kepadanya dan mengikuti dia kemanapun. Ini adalah keputusan yang sangat penting, lebih penting daripada tidur nyenyak. Hari berikutnya, Yesus meminta semua orang yang telah dipanggilnya untuk berkumpul dan bersamanya, dan di antara mereka ia memilih 12 orang. Adik-adik, Yesus memanggil orang-orang ini untuk memberikan hidup mereka kepadanya. Kita mengenal orang-orang ini adalah 12 murid. Mereka adalah Simon yang disebut Petrus, saudaranya Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus atau Natanael, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot. Dari sebelumnya hingga saat dipilih, mereka adalah pengikut Yesus paruh waktu. Dan sekarang Yesus memanggil mereka untuk menjadi pengikutnya penuh waktu. Orang-orang ini melakukannya. Mereka memilih, mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Allah. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, langkah pertama untuk mempersembahkan hidupmu kepada Allah adalah percaya kepada Yesus anaknya yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Alkitab katakan di dalam Yohanes 5 ayat 24 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia
yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saat kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu sudah mendengar, dan hari ini kamu bisa memilih Dia sebagai juru selamatmu. Dengan kamu bisa mengatakan bahwa kamu orang berdosa, percaya Yesus telah mati untuk dosamu, dan pilih Dia sebagai juru selamatmu. Kamu bisa melakukannya. Adik-adik, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jika Yesus adalah juru selamatmu, ingat, kamu memperoleh hidup yang kekal dan akan tinggal bersama Bapa di surga suatu hari nanti. Tetapi sudahkah kamu mempersembahkan seluruh hidupmu kepadanya hari ini? Ayat hafalan kita mengatakan hari ini, Roma 12 ayat 1b, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Allah telah memberi hidupnya untuk menebus dosamu. Dialah satu-satunya yang memberikan segala yang terbaik untukmu, dan rencananya adalah yang terbaik. Allah ingin kamu mempersembahkan hidupmu kepadanya. Jika kamu menyerahkan hidupmu kepadanya hari ini, kamu bisa berdoa kepadanya. Tundukkan kepala dan tutup matanya. Kamu bisa mengikuti doa saya. Tuhan yang baik, saat ini aku mempersembahkan hidupku untukmu. Cita-citaku, harapanku, semua yang kupunya. Tolonglah Tuhan supaya saya bisa menyenangkan Engkau setiap hari. Dan tolong saya mempercayai firman-Mu bahwa saat saya mengikut Engkau, Tuhan memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih adik-adik, itulah cerita kita hari ini. Ingat, Allah mau kamu memberikan hidupmu kepadanya. Waktumu, cita-citamu, harapanmu, bahkan semua yang kamu punya. Bila kamu memerlukan bagaimana caranya untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kamu bisa sematkan di kolom komentar nomor WA-mu dan kakak bisa menuntunmu bagaimana memberikan hidup kepada Tuhan. Terima kasih karena kamu sudah mendengar firman Tuhan hari ini, dan kakak percaya bahwa kamu tetap aman, sehat di dalam Tuhan. Ingat, jaga kesehatan dan teruslah takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberi